Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 19005058. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelum masuk lebih lanjut, kita harus memahami konsep dasar administrasi pendidikan, yaitu adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Menurut Dr. Andi Soehari Isna, dalam segi administrasi sekolah mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien. Kenapa pentingnya administrasi pendidikan? Sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan berjalan dengan sendirinya, sehingga sering mengabaikan pentingnya administrasi di dalam penyelenggaraan pendidikan, atau istilah yang lebih dikenal adalah administrasi pendidikan. Itu sangat penting. Contohnya aja, ketika kita memasuki tahun ajaran baru, maka sekolah akan membuat satu rancangan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru, misalnya dengan membentuk kepanitiaan, batas waktu penerimaan siswa baru, jumlah siswa yang akan diterima, apakah diterima dengan melakukan tes tertulis atau cukup dengan menetapkan nilai rapor aja atau UN. Yang selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan adalah memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan, sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sergio Vanni dan Carver menyebutkan ada 4 tujuan administrasi, yaitu efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat kepuasan kerja. Yang pertama yaitu efektivitas produk adalah hasil produk maksimal dari sistem pada periode tertentu yang dapat diharapkan dengan metode penjadwalan, cara pemeliharaan, dan standar spek mutu tertentu. Yang kedua yaitu efisiensi, merupakan hubungan atau perbandingan antara keluaran output atau hasil badan jasa yang dihasilkan dengan masukan input yang langka dalam satuan unit kerja atau ketetapan cara usaha kerja. Dalam melakukan sesuatu, yang disebut efisien adalah tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga yaitu kemampuan menyesuaikan diri, adalah kemampuan seorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga seorang merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Yang keempat yaitu kepuasan kerja, adalah kondisi fisikis yang menyenangkan dan dirasakan oleh pekerja atau pegawai tersebut atau dirinya tersebut di dalam satu lingkungan pekerjaan atas perannya dalam organisasi dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik, maka dapatlah kepuasan kerja tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan, merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Fungsi administrasi pendidikan ada 4, yaitu yang pertama planning, perencanaan, yang kedua yaitu organizing, pengorganisasian, yang ketiga yaitu penggerak, accounting, yang keempat itu controlling, pengawasan. Yang pertama itu planning, perencanaan. Suatu perencanaan yang matang diperlukan dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar serta mencapai tujuan. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan lancar.
Proses penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu contohnya mengumpulkan data, mencatat, dan menganalisis data serta merumuskan keputusan. Yang kedua yaitu organisasi. Pengorganisasian adalah termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antara personal dalam satu kegiatan organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan fungsi perencanaan. Dalam perencanaan dilakukan pengelompokan bidang-bidang kerja dalam ruang lingkup kegiatan tertentu. Contohnya, pengelompokan bidang kerja ini harus dapat menciptakan hubungan kerja yang jelas agar antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, serta masing-masing bidang tersebut saling melengkapi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang ketiga yaitu actuating atau penggerak. Merupakan pemimpin harus menggerakkan anggota atau merangsang semua anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan antusias dan kemampuan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala daerah dan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personel melaksanakan program kerja sekolah. Menggerakkan adalah tugas pemimpin dan kepemimpinan. Yang keempat yaitu controlling, pengawasan. Secara umumnya, pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina, dan pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dan arti luas, dalam artinya luas. Melalui pengawasan efektif, organisasi atau roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan ialah fungsi administrasi yang mana setiap administrator apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Karena itu, pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Yaitu adalah administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup atau bidang garapan yang sangat luas. Secara rinci, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada administrasi tata laksana sekolah. Yang kedua, administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga, administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu administrasi tata laksana sekolah. Hal ini meliputi yang pertama yaitu organisasi pegawai tata usaha. Yang kedua yaitu otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah. Yang keempat yaitu masalah perlengkapan dan pembekalan sekolah siswa tersebut. Yang kelima itu keuangan dan pembukuannya. Yang kedua yaitu administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Hal ini juga meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Yang kedua yaitu organisasi personel guru-guru. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Yang keempat, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru. Yang keempat, in-service training dan upgrading guru-guru. Yang ketiga yaitu ada administrasi peserta didik. Hal ini juga meliputi organisasi dan perkumpulan peserta didik. Yang kedua itu masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik. Yang ketiga, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik. Yang keempat, bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.